Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendampingan individu praktik mengajar berdasarkan RPP berdiferensiasi dan terintegrasi KSE. Saya Mar'atu Muslimah SPD dari UPT SMP Negeri 1 Gresik. Salam bahagia. Sebagai fasilitator saya, yaitu Bapak Haryanto SPD MPD, dan sebagai pengajar praktik saya, Ibu Happy Yusita SPD. Definisi pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional, yang pertama, untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini adalah praktek mengajar dengan menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional. Materi pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu Bumi dan Tata Surya, kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Kalau misalkan ditanya kabar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat, gitu ya? Iya. Ulangi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini, ya, kita materi baru ya tentang sistem tata surya. Sebelum kita belajar, pertama kita melakukan nanti berdoa. Setelah itu Bu Tina akan melakukan presensi, yaitu mengabsen kehadiran kalian, kemudian menanyakan kesiapan belajar. Oke, untuk berdoa silakan ketua kelas memimpin berdoa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita memulai dengan membaca doa terlebih doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas kita ya. Hari ini kita akan mengabsen ada yang berhalangan hadir hari ini. Siapa? Enzo masuk. Oke, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Jadi dari semua. Sekarang hari ini meskipun di bulan puasa, kira-kira kalian untuk belajar di hari ini di pelajaran kita ini kalian sudah siap? Alhamdulillah. Untuk berikutnya, kita perlu kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Setuju? Setuju. Jadi kalian harus saling menghormati teman, menghargai teman dan oke. Yang kedua, aktif dalam pembelajaran. Setuju? Setuju. Tugas yang aktif itu nanti akan menyenangkan, ya. Yang
sosial emosi kalian itu bagaimana? Ya. Oke, kita mulai ya. Sudah mendengar kitabnya semua. Silakan ungkapkan perasaan kalian, ya, dengan menggambar emoji. Misalkan perasaannya gembira, gambar dengan emoji senyum, ya. Misalkan hari ini saya sedih, Bu. Nah, gambar dengan emoji senyumnya terbalik, jadi mewek, ya. Kemudian biasa saja, Bu, gambar yang ketiga. Dan perasaannya sekarang lagi marah, ya. Jadi atau perasaan yang lain, silakan kalian menggambarkan perasaan melalui emoji. Ya, silakan bercurah apa ini perasaan ke teman sebangku atau sebelahnya, ya. Kalau sudah, Bu Cima ingin tahu Mustika. Oke, silakan mengungkapkan perasaannya, perasaan temannya dan perasaan kalian. Tulis ya, tulis. Oke, silakan. Yang lainnya mendengarkan ya. Senang sih, tadi kan juga senang. Senangnya karena habis baca audio. Terus tidak senangnya gara-gara gara-gara di-prank. Oke, kasih aplaus untuk temannya yang sudah mau kita akan kembali, ya. Kalian tadi pertama sudah dibilang Bu Cima, materi kali ini adalah kita belajar tentang tata surya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Tata surya. Tata surya yang bagaimana yang akan dipelajari? Banyak tata surya itu, ya. Nah, yang kita pelajari ini adalah bumi dan tata surya. Ini nanti diusulkan bumi dan planet-planetnya. Oke, ya, bumi itu planet atau bukan? Planet. Oke, pintar. Oke, sebagai pertanyaan pengantin, ini mengingatkan pelajaran kalian pada waktu SD, ya. Pada waktu SD itu kalian sudah pernah belajar tentang tata surya. Oke, ditulis kembali di sticky note-nya. Oke, planet-planet apa yang saja yang kalian ketahui dalam sistem tata surya? Ditulis di baliknya, ya. Nah, planet apa saja yang kamu ketahui waktu? Kalau sudah, Bu Cima ingin tahu siapa yang oke, silakan Kenzo. Silakan dibacakan apa yang kamu ketahui tentang sistem tata surya. Planet kan? Iya, boleh. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Jupiter. Neptunus, Jupiter. Oke, tadi Kenzo menyebutkan planet-planet mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Jupiter. Yang lainnya bagaimana? Ada planet lain? Atau menyebutkan tata surya yang lain? Pluto, ada yang menyebutkan Pluto. Nah, Pluto itu apa termasuk planet? Iya. Nanti kita pelajari bersama.
mendemonstrasikan sistem posisi planet. Oke. Yang ketiga, menelaah planet-planet yang dapat menjadi tempat tinggal alternatif selain bumi. Ya, jadi nanti kalian menelaah, mencari referensi baik dari modul yang diberikan atau dari paket atau dari buku yang lainnya. Nah, ya, seperti itu. Ini tujuan kita belajar hari ini. Sudah bisa dipahami? Ya. Next berikutnya. Oke. Kalian perhatikan di situ ada planet-planet. Ya. Gimana kan planet kita tinggal? Kalian tinggal di mana? Di bumi. Kalau tinggal di situ bumi itu yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga dari kiri, berarti yang ini ya. Yang ketiga dari sini berarti sebelah sini. Ya. 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah planet ini, planet bumi itu satu-satunya planet yang dapat ditinggali makhluk hidup? Kalau kita berarti ada planet lain dong? Ya. Oh iya, oke. Nah, berarti nanti dibuktikan ya. Nah, terus sekarang mengapa kalau misalkan bumi itu adalah satu-satunya, misalkan ya, satu-satunya planet yang dapat ditinggali makhluk hidup. Nah, mengapa? Nah, Manusia tinggal di setiap planet. Sains mencatat bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Berikannya itu adalah video ya tentang apa yang kalian tangkap di sini. Tentang apa itu? Ya, pemanasan global itu berarti tentang keadaan bumi ya. Keadaan bumi kita saat ini. Oke ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari video tadi, ya permasalahannya banyak sekali. Kira-kira ini pasti ada yang berpikir di benaknya. Kalau boleh tahu siapa yang mau mengungkapkan pikirannya yang ada di benaknya tadi. Oke. Apakah ada planet yang bisa menggantikan? Kalau bumi itu rusak, kira-kira ada nggak planet yang menggantikannya? Soalnya tadi Abi melihatnya situasinya seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalkan sudah terjadi pemanasan global, banjir di mana-mana, terus hutannya rusak, kira-kira ada nggak planet lain? Nah, seperti itu pertanyaannya. Ada yang lain? Oke, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bumi rusak? Oke, jadi tadi sudah dilihat banyak bumi itu dalam kondisi yang sangat banyak kondisi yang tidak baik ya untuk kehidupan manusia berikutnya. Nah, ada pertanyaan faktor-faktor apa yang menyebabkan kerusakan itu ya? Kalian mungkin dari video tadi itu mungkin sudah ada jawaban ya. Atau nanti dengan berdiskusi kelompok itu nanti kalian menemukan jawaban. Sekali untuk mengingatkan ini juga untuk melatih konsentrasi ya. Misalkan Bujima bilang siang, berarti itu tepuk pagi itu tepuk 1 kali. Oke, siang 2 kali, malam 3 kali. Nah, jangan banyak-banyak 7 ya. Berarti pagi berapa? 1, siang 2, mana? 3. Ya, berarti ini harus konsentrasi. Nanti Bujima bilangnya nanti 3 urut ya. Oke? Ya, konsentrasi dimulai. Pagi, siang, malam, siang, pagi. Baru kita mulai bekerja kelompok. Diperhatikan di layar ini adalah pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ya, 1 kelompok 8 anak. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan saya bagi tempatnya ya. Nanti tidak usah bangkunya tidak usah dirapatkan, hanya kursinya saja yang dibalik ya. Nanti itu
tempat duduknya kelompok 1 di sebelah sini, yang di sini kelompok 2, kelompok 3 dan ini kelompok 4. Oke. Perannya sendiri-sendiri, silakan dibaca dulu orientasi masalahnya, ya. Kalau misalkan tidak kebagiannya ada di KTJ, silakan bisa dibaca di layar sini, ya. Silakan dibaca. Tapi tidak baik juga. Saya tidak Silakan kelompok 1 akan saya bagikan topi ya. Jadi nanti silakan ya, dipasang untuk menunjukkan kalian berperan sebagai apa. Oke, yang tertulis yang dipakai. Yang silakan untuk kelompok 1 presentasikan hasil kerja. Semangat. 1, 2, 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Fahri dari kelas 7B absen 26. Saya Bapak Berjasa dari kelas 7B absen 12. Silakan nama saya Amalia Rafika saya absen juga dari kelas 7B. Saya Neva absen 5. Perkenalkan, saya Raditya Fahri absen 27 dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Mustika Nabila absen 20 dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Namira Azra Nasruddin dari kelas 7E absen 21. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sumaya Anu dari kelas 7E absen 5. Oke. Karakteristik planet Merkurius yaitu planet dekat dengan matahari, bergeraknya pada lintasannya dan merupakan planet kecil di tata surya. Merkurius merupakan planet urutan pertama dalam tata surya. Tidak punya satelit, kandungannya helium, radioaktivitas rotasinya 69 kali ukuran bumi, revolusinya 68 kali ukuran bumi. Saya adalah planet bumi. Saya akan menjelaskan karakteristik dari planet bumi. Planet bumi merupakan bumi yang sekitar surya. Planet bumi dapat menjadi oleh tanpa keluaran berkasa hingga diproduksi planet bumi. Dua bumi yang berkasa diikuti oleh area memiliki satelit alami yaitu bulan, memiliki satu lapisan atmosfer yang melindungi. Lapisan atmosfer ini terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan dua serta gravitasinya 9,8 meter per sekon. Diameternya 12,256 kilometer. Nilai polusinya 365 sampai 4 atau 366,26 periode rotasi 23 jam. Matahari sangat terjauh. Silakan memposisikan dari terdekat sampai terjauh. Ini.
kemudian satu terus. Ya, kalian sudah mengetahui masanya, diameternya, gravitasinya, kandungan atmosfernya, dan seterusnya. Uranus juga sama. Kemudian terakhir Neptunus. Kita melakukan pembelajaran sosial emosional. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memusatkan perhatian kalian sebelum nanti kita merefleksi. Ya, oke, silakan duduk menghadapnya, ditata kembali menghadap ke papan tulis. Menghadap ke sejenak itu adalah memulihkan kembali tenaga kita, pemikiran kita, energi kita. Ya, oke, silakan kalian duduk dengan tenang, seenak mungkin, dan nanti silakan duduk sejenak dan nyaman. Diusahakan duduknya itu dalam posisi tegak. Posisi tegak. Oke. Prabu, silakan menghadapnya sedikit. Biar enak. Oke. Lagi sudah enak duduknya. Tadi sudah enak duduknya. Oke. Silakan duduk dengan tegak. Bahunya jangan istilahnya membungkuk. Oke. Ya, tapi relax ya, jangan tegak, relax. Oke. Setelah itu kemudian rasakan ya, kursi yang kalian duduk. Kalian rasakan saja, tidak usah diucapkan, dirasakan saja ya. Letakkan tangan kalian lakukan sesuai instruksi di rumah ya. Letakkan tangan kalian terserah mau di paha ataupun di atas bangku. Ya, di paha ataupun di atas bangku. Setelah itu ambil nafas. Rasakan udara yang masuk di hidung dan keluar. Ambil nafas perlahan-lahan. Silakan ambil nafas perlahan-lahan. Rasakan udara yang masuk lewat hidung dan keluar lewat hidung. Ya. Rasakan juga sampai kalian merasakan, terus kalian mengembang dan mengulik untuk ambil sama tidur. Konsentrasi. Ya. Rasakan, tarik nafas perlahan-lahan, hembuskan. Tarik nafas hitungan keempat sampai hitungan keempat, hembuskan juga hitungan keempat. Ambil kalau tidak bisa serius. Ya, semuanya mengerjakan nada saja biar konsentrasi. Tarik lagi nafas yang dalam. Rasakan sampai ke raut wajah kalian. Mulai dari jari, kelopak mata, kemudian sampai ke pipi, tulang rahang, bahu, sampai turun ke ujung-ujung jari. Silakan pulang masuk. Rasakan dengan tenang. Kemudian sekarang apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, silakan dilakukan. Yang kalian pikirkan, kalian rasakan, silakan dilakukan. Apa yang akan dipikirkan? Mungkin setelah mengeluarkan pelajaran hari ini, apa yang dirasakan? Mungkin setelah mengeluarkan pelajaran hari ini, atau berangkat dari rumah sampai ke sekolah, silakan dilakukan. Dipikirkan. Kemudian apa yang nanti akan kalian lakukan setelah kalian merasakan dan memikirkan?
berikutnya apa yang nanti akan kalian lakukan? Sudah dipikirkan dan dirasakan? Oke, silakan tarik nafas yang panjang. Tarik nafas yang panjang. Kemudian tarik nafas yang panjang lagi. Kemudian hembuskan. Oke, sebelum kita akhiri, oke, silakan dibuka matanya kembali. Dan kita nanti akan beraktivitas. Oke, dari refleksi hari ini, tadi ada yang benar-benar mengikutinya sesuai dengan apa yang diucapkan Bu Cima. Ada sebagian yang hanya tidak bisa konsentrasi. Ya, oke. Sekarang Bu Cima tanyakan yang sebelah kiri, Jakno, tadi apa yang kamu pikirkan? Dari mindfulness ini, dari kegiatan seperti ini tadi, yang kamu rasakan apa? Hah? Merasa enak atau bagaimana? Bisa tenang, sudah merasakan bisa tenang, ya. Nah, itu harapannya nanti kalian setelah melakukan seperti ini, itu sudah untuk perasaan sudah tenang kembali, untuk pikirannya itu sudah terbuka kembali. Kalian bisa menentukan langkah kalian berikutnya seperti apa, ya. Ini seperti merefleksi apa yang sudah kalian lakukan dan tindakan apa yang akan dilaksanakan, ya. Beberapa pertanyaan, ya. Pengen tahu tingkat pemahaman kalian. Nanti ada reward, ya, istilahnya poin, ya, yang bisa menjawab. Nanti saya kasih bintang dan silakan menempel di sini, ya. Nah, sesuai dengan namanya. Misalkan siapa yang bisa menjawab tadi, saya kasih bintang, silakan ditempel di. Misalkan Rifki tadi bisa menjawab, ya. Sudah siap? Oke. Tadi kalian sudah belajar tentang tata surya. Oke. Pertanyaannya, urutkan planet dari yang terjauh sampai terdekat. Angel dulu. Oke. Neptunus, Uranus, terus Jupiter, Saturnus, Mars, Bumi, Venus, Merkurius. Oke. Betul? Oke, sama yang mau jawab? Oke. Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, Bumi, Venus, Merkurius. Betul? Saya kasih bintang. Angel juga saya kasih bintang, meskipun telat tapi sudah berani. Oke, silakan bintangnya ditempelkan. Angel. Satu lagi pertanyaan. Ya. Untuk planet yang memiliki ukuran yang paling besar. Oke, Jupiter. Oke, bagus.
planet-planet. Oke. Kalian sudah peroleh materi apa saja berarti? Yang pertama, sistem tata surya, kemudian apa lagi? Karakteristik, oke. Terus apa lagi? Urutan planet. Jadi terkecil sampai yang terbesar, kemudian oke, ada yang terberat sampai yang teringan. Tadi kan ada karakteristik masanya, ya, seperti itu, ya. Itu untuk referensi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita nanti masih mempelajari tentang tata surya, tapi benda langit yang lain, ya. Tadi kan sudah planet, berarti benda langit yang lain. Sebagai tugas, ya, sebagai tugas. Ini nanti kalian akan mencari rekomendasi, ya. Oke, ini tugasnya, ya, di rumah. Silakan merekomendasi 3 planet. Ya, silakan merekomendasi 3 planet yang dapat dijadikan sebagai alternatif tempat tinggal makhluk hidup, ya, seperti bumi berdasarkan karakteristik yang telah kalian pelajari. Jadi nanti kalian mencari 3 planet lain yang kira-kira sebagai pengganti bumi, ya. Kemudian cari informasi, boleh kalian mencari informasinya. Ini juga secara mandiri, ya. Boleh melalui video, boleh melalui literasi di buku bacaan, boleh, atau mengunjungi beberapa perpustakaan, ya. Nah, produknya bagaimana? Bisa berupa PPT atau yang sistem gambar, ya, boleh digambar. Atau saya pakai aplikasi ini, Bu, boleh, ya. Atau yang biasa suka berbicara